Ini untuk pelaku cyberbullying ya, sebetulnya integritas dia jadi buruk loh. Iya, iya. Iya kan, jadi sebenarnya bahayanya bukan hanya kepada korban, tapi terhadap pelaku karena dia memiliki jejak digital yang buruk. Bayangkan sekarang orang kalau mau kerja ya akan dilihat tuh jejak digital Iya, kita betul. seperti apa kan. Jadi background reference perlu kita jaga nih, jangan sampai apa yang termaktub, bener gak sih bahasanya? Termaktub ya di dunia digital, di akun-akun kita itu buruk gitu. Iya. Intinya adalah postingan yang membuat orang lain terluka. Oh. Misalnya nih wajahnya AI aku Betul. taruhin nih giginya tonggos gitu ya, atau apa ya, Kayak gini aku Bu. kasih ya kayak gitu udah persis dah. Wah, makin kacau kamu. Ngomong, gak apa-apa Bu, Gitu. saya kalau saya dibully malah saya bikin-bikin Bu. Oh, ngomongin udah mau pemilu ya. Nah itu kan kadang-kadang ada kritik gitu. Sebenarnya ngebedainnya gimana tuh? Kayak menurut Ibu Dina tuh ngebedainnya gimana antara kritik, bercanda, dan cyberbullying? Iya. Bang Mamat, Gak ada harapan. Bang Mamat, kok mukanya kayak happy banget gitu. Sedih. Ayo ya udah, kenapa sih Bang Mamat ini sedih dari tadi saya liatin. Kenapa sih sedih-sedih? Kenapa sih? Kenapa sih Bang Mamat kok diam-diam terus itu? Kok gosok-gosok mangkukmu jadi piring nanti tuh? Gak mungkin lah Ruth. Ya udah, coba langsung bilang saja kok ada masalah apa? Kan kita ini sudah berteman begitu lama. Ini Ruth, gue lagi ada problem. Oh, ada problem. What's your problem? Can you tell me? Gaya lo, ngomong pakai bahasa Inggris, gaya. Ya kan kau tadi pakai bahasa Inggris problem. Problem mah udah bukan bahasa Inggris, bahasa Pamulang itu. Ya kocak bahasa Inggris itu. Ya Enggak. udah masalah apa? Bilang. Jadi gini, kemarin itu gue ngupload foto bakso gue ke medsos. Ya terus. Terus ada nih akun yang gue nggak tahu siapa ya, dia komentar. Apa komennya? Dia bilang bakso Bang Mamat itu tuh nggak enak, rasanya kayak pohon jati. Wah. Sakit hati gue Ruth. Wah kacau sekali tuh orang. Kok bisa-bisanya berani-beraninya. Di mana orang? Cepat. Berani-beraninya dia ngecengin bakso langganan. Mau kemana? Mau ketemu itu orang. Nah, emang lo tahu dia di mana? Ya nggak tahu Ya sih. udah makanya duduk dulu. Cuma saya tidak terima saja nih Duduk baksonya dulu. sahabatku diceng-cengin ya ampun. Iya, emang ngeselin emang. Emang dia komen apa lagi? Hah? Iya banyak sih, dia juga bilang gini katanya bakso Bang Mamat itu ada gundunya. Ada gundunya. Iya, sama Bang Mamat juga katanya yang jualan tuh Bang Mamat jarang mandi. Jarang ya ampun. Coba. Yang Ngeselin. kayak begini tidak bisa dibiarkan ini Bang Mamat. Iya. Saya kalau ketemu sama akun yang komen itu butuh saya angkat di batang leher dia. Saya kasih begini. Terus? Berani-beraninya kau hina baksonya abang Mamat, ha? Berani-beraninya kau. Iya, bagus. Langsung saja ini apa akunnya? Akun yang komen sekarang cepat. Nama akunnya gue nggak akan pernah lupa tuh. Mau saya DM, cepat. Bawa ke dalam mimpi nih. Coba dalam mimpi Iya. akunnya. Namanya Office Boy Ganteng 2023. Ingat banget gue. Apa tadi? Office Boy Ganteng 2023. O-nya besar, G-nya besar. Pokoknya kalau gue ketemu nih orang, gue bejek kayak perkedel pokoknya. Gue tonjok. Bang Mamat, Nggak sabar bisa. Bang Mamat. Bang Mamat mesti sabar. Bang Mamat kan sudah dewasa, sudah tua. Nanti Waduh. kalau Bang Mamat emosinya mau luap-luap, nanti serangan jantung Bang Mamat. Biarin aja dah. Kita orang dewasa itu harus sabar. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita Bang Mamat. Jadi berubah lu. Ini kalau Bang Mamat emosi nanti apa bedanya Bang Mamat sama dia? Yang suka komen-komen sampah gitu. Iya biarin aja. Tapi kok jadi berubah lo? Tadi lo yang emosi, sekarang gue yang disuruh sabar. Aneh lo. Ya kan saya baru
tahu juga ternyata saya ini sudah dewasa. Saya harus bisa jaga emosiku. Kapan harus tinggi, kapan harus rendah. Takut jantungan juga begitu Bang Mamat. Enggak. Ya namanya juga orang dewasa Enggak, ini begitu. aneh nih, gue curiga nih. Bentar. Curiga apa sih Bang Mamat? Boleh dulu, bentar. Saya itu, makanya saya tidak emosi. Saya baru ingat ternyata saya itu ada penyakit yang tidak boleh saya emosional. Enggak, gue curiga, bentar. Jadi saya harus sabar. Gue mau coba kirim DM Kalau ke... saya emosional terus akan muncul itu penyakit. Gue coba kirim DM Menderita ya lah ke si saya. pelakunya ini nih. Kirim aja, ngapain Gimana juga? lo? Gue coba nih kirim nih ya, DM nih ya, ke si pelakunya nih, ke jadi si saya tidak boleh boy emosional, ganteng nih. Bang Mamat. Di mana lo? Ada aja kalau ini Bang Mamat nih. Astaga, Lah, cewekku ini. Masa kebetulan? Cewekku LDR. Nggak mungkin. Saya kan bisa mengirim sinyal kerinduanku kepada cewekku. LDR. Nggak percaya gue? Iya sayang, bentar ya, Gue ini boleh lagi. lihat dulu nggak? Ngapain kau mau lihat handphone? Enggak, gue mau buktiin itu DM dari gue apa bukan? Coba. Ya bukan lah, ini kan dari cewekku baru saya bilang tadi. Ini lagi nongkrong sama Bang terlalu Mamat. kebetulan nih. Terlalu kebetulan gue kirim terus masuk situ kayak nggak mungkin. Iya mungkin lah, kan kita Coba, saling gua liat, cinta. gua liat. Ngapain sih kau mau lihat ini? HP siapa? Ya HP lu, Ah iya, privasi siapa? ya privasi lu. Ya udah. Tapi gue mau ngapain? buktiin dulu, itu tadi dari gue apa bukan? Tidak boleh. Coba, ini namanya- bodo amat, coba lihat. Bang Mamat, tidak boleh. Tuh kan, bener kan? Ini DM dari gue barusan nih. Di mana lo? Nah, berarti lu office boy ganteng, ya kan? Iya. Lu nih. Gak gitu Bang Mamat. Tega banget emang lo. Bukan, Tiap hari beli di sini, nggak ternyata di belakang lo begitu sama gua. ya kan namanya. Jahat lu. Namanya juga Ah. bercanda Bang Mamat. Ih masa Bang Mamat begitu aja langsung emosi? Jahat lu. HP ku mana? Jahat lu. Iya masa gitu sih Bang Mamat? Dia ngambek. Makanya kalau ngambek jadi kayak nenek lampir. Jahat Jangan lu. ngambek itulah, masa ngambek sih? Kok kan lebih tinggi daripada saya, masa mentalmu lebih cetek? Ya ampun. Bodo amat lah. Itu mangkuk jangan digosok-gosok terus nanti jadi piring. Tuh kan jadi piring. Iya bener kok jadi piring dah. Saya sudah bilang juga apa? Kau sih. Gara-gara lu Gosok-gosok nih, terus. makuk jadi piring nih. Makanya tuh mental dikasih kuat. Untuk bercanda gitu aja marah. Bercanda. Itu Iya. bukan bercanda itu, namanya udah ngebully. Sekarang namamu ganti aja Bang Mamat yang gak bisa dibecandain. Gampang ngambek. Cupu. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Awe di Portal Podcast Obrolan Literasi Digital, di mana podcast ini akan membahas permasalahan-permasalahan digital pastinya ya, karena sekarang masyarakat sudah bersentuhan dengan internet setiap hari ya, setiap jam, setiap menit, setiap detik ya. Jadi penting buat kita untuk jadi cakap digital. Nah ya, DigiFriends, jadi seperti biasa saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya ini ya. Halo Awe. Halo Halo. Gimana? Itu Iya. ini ya giginya kuning ya, bukan itu? Oh iya. Oh enggak ya, ini karena desainnya gambarnya memang, aja. desainnya tolong. Karena kan warnanya tuh emang agak hijau, agak ke kuning-kuningan. Iya, Nah, iya, di iya. setiap ada yang celah putih tuh dia jadi kuning. Jadi jatuhnya tipes. Iya. Tapi nih saya kalau ngeliat malam-malam serem juga loh. Kamu tuh lama-lama serem gitu kayak Oh, ini iya. itu. Makanya jangan tatap mata Ojan. nggak bisa terang aja gitu ya. Emang harus ijo-ijo gini ya. Ya. Ya nggak tahu juga ini konsepnya kayaknya gini bang. Tapi sehat ya. Sehat alhamdulillah. Sehat. Nah ini kita pasti biasa akan membicarakan masalah yang berkaitan dengan digital ya. Betul. Nah, episode Untuk kali ini- tema hari ini kita apa nih bang Awe? Tema kita hari ini adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Enggak. Digitalnya arahnya kemana tuh lingkungan hidup? Itu kayak ini ya, kayak suruh ngarang cerita ya. Zaman SD sama ini, pergi ke rumah nenek. Itu. Enggak, kita Temanya hari ini kita apa bang Awe? tema episode kali ini adalah cyberbullying. Cyberbullying. Ah. Wih udah saya banget ini. Oh, Kacau. ngerti ya. Oh saya yang bully-bully semua AI teman-teman saya itu. Loh,
Gak boleh dong. Kenapa jadi kamu yang bully? Emang nggak boleh? Gak boleh lah, cyberbullying itu gak boleh. Kok malah bangga kamu? Ya kan setidaknya saya yang lebih di bawah dari mereka. Jadi saya yang bully mereka. Ya gak boleh dong. Jadi kamu sering ngebully lain? Sering saya kata-katain mereka. Masa AI cerdas? Masa AI teknologinya canggih, tinggi? AI kayak saya dong. Maaf ya, itu sebenarnya memuji ya. Oh iya. Itu maksud saya itu maksudnya untuk membuli loh. Ini AI-nya beneran error. Jadi Anda gak tahu yang mana bully, mana muji. Nah tapi ya seperti biasa lah kalau kita cuma berdua doang ya. Betul. Pasti ngaco jadinya. Mengaco. Nah kita udah kedatangan pakarnya nih. Narasumber Betul. kita kali ini ada Ibu Dina Haryana. Benar Bu ya? Betul. Nah. Halo Ibu Dina Haryana. Di siapa Bu di sana Bu? Saya AI. Hai. Terima kasih udah ngundang aku ya. Siap. Bu yang Kamu ngundang lucu saya. banget sih, imut-imut banget sih, lucu. Ini AI-nya memang umur 7 tahun. Oke. Oh, AI-nya udah error tukang bohong. Tambah 23 tahun jadi 30 tahun. Kecil-kecil 30 tahun. Ini Ibu Dina ini adalah founder dari Sejiwa ya, betul ya Bu? Nah ini sebelum kita ngobrol Ibu lebih Dina lanjut. ini punya Sejiwa Tejo ya? Bukan. Salah ya? Salah. Maaf ya Ibu Dina. Maaf Masih Bang Awan. saudaraan dari ini Nabi Adam. Jadi sebelum kita ngobrolin cyberbullying, boleh cerita nggak Bu, Sejiwa itu apa sih, yayasan Sejiwa itu apa sebenarnya? Kami berdiri di tahun 2004 Berubah. karena dulu ada kasus-kasus di sekolah, anak-anak dibully di mos-mos gitu, ingat nggak? Oh, Ya kan, terus betul. banyak kematian, Iya, dan iya, nggak iya, ada yang iya. bersuara. Dan ternyata itu senior students itu membuli adik-adiknya kan yang baru masuk, Iya. ingat nggak? Oh, Dan itu cara-cara mereka membuli luar biasa, kelompok kepada 1 atau 2 anak yang nggak disukai gitu ya. betul. Kemudian kakak-kakak kelasnya, waduh, menampar, menonjok, apa segala macam. Bahkan ada cerita waktu itu ada 1 anak yang nggak disukai, disuruh jalan dari daerah mana ke daerah mana, bawa ransel diisi batu bata. Waduh kayak kungfu ya Bu, itu kayak latihan kungfu itu. Betul. Dan Latihan. itu sampai di sana dia dehidrasi, meninggal. Aduh. Aduh. Itu berapa kilo dia harus jalan. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Jadi kita ketika tahu ada kasus-kasus kayak gitu, kok nggak ada yang ngomong, nggak ada yang merasa bahwa ada sekolah itu harus ada diperbaiki sistemnya. Dan ini kan banyak sekolah yang mengalami kayak gitu. Akhirnya kami berdiri dan kami bersuara. Jadi kita mulai menyampaikan ke parlemen, Oke. ke kementerian-kementerian, kita bersuara di mass media. Pokoknya lantang lah kita suarakan, nggak layak manusia tuh dibully gitu. Iya, Tidak iya, ada iya. satupun apapun kesalahan seseorang, apalagi di sekolah. 1 yang meninggal tuh sudah masalah kalau Betul. di sekolah ya, dan apapun nggak ada orang yang layak dibully, dan disitulah kami mulai berjuang. Iya, iya. Tapi kemudian jalannya adalah bullying pelan-pelan mendapatkan perhatian, tapi cyberbullyingnya Yang baru lagi nih. yang makin marak gitu kan. Iya. Nah jadi banyak kasus-kasus yang kemudian maju, yang banyak terlaporkan, kemudian adalah cyberbullying. Iya. Nah bullyingnya waktu itu banyak menurun, tapi saat ini sekarang meningkat lagi nih. Jadi kalau boleh aku bilang ya, antara bullying in the real world di dunia nyata maupun cyberbullying sebetulnya itu berkelindan. Biasanya Apa tuh misalnya berkelindan Bu? berkelindan itu dua-duanya berlangsung bersamaan. Oke. Jadi misalnya nih aku ngebully si Mas AI ini. Iya siap. Saya Sorry tega, ya, saya aku- rela kok kalau dibully sama Ibu Aman Bu. Gak akan Gak, saya kurang baik laporin kok. karena memang semua kebenaran kayaknya. Aku orang baik kok, peace ya. Siap, Nah Bu. misalnya aku membully dia di dunia nyata ya. Tapi biasanya tuh nggak puas karena dunia digital juga terbuka kan. Jadi Betul. aku sampaikan sekalian di dunia digital tuh, aku nggak, dia tuh orangnya begini, aku memfitnah dia sok tahu, dia disukai guru, sebetulnya nggak gitu-gitu juga, dan sebagainya. Macam-macam hal yang bentuknya adalah ketidaksukaan kita di dunia nyata terjadi,
dan diluapkan juga di dunia online. Iya, Jadilah iya. cyberbullying Iya, gitu. iya. Betul. Nah ini AI juga punya fakta tentang cyberbullying ya. Oh sudah pasti, saya kan AI semua punya fakta, banyak semua fakta di dunia ini saya punya. Nih menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia Bang Awe. Ya. Yang banyaknya itu 276,4 juta orang. Padahal awal tahun 2023 Pada awal. pada Pada awal tahun 2023. pada awal tahun 2023 tuh Bang Awe tadi. Keberadaan internet itu memang sangat memudahkan kehidupan. Tapi aktivitas di dunia digital yang tinggi ini ternyata juga membawa efek negatif. Salah satunya cyberbullying. Oke. Nah, kalau kita sebelum kita menjauh lagi mungkin kita balik dulu nih ke si cyberbullyingnya. Sebenarnya definisi cyberbullying itu apa sih Bu? Dan bentuk-bentuknya tuh seperti apa umumnya tuh? Oh banyak ya, makin kemarin makin banyak. Intinya adalah postingan yang membuat orang lain terluka. Itu sih. Oke. Dan postingan itu bisa berupa kata-kata, fitnahan ya, atau meme-meme yang dibuat ya. Oh. Misalnya nih wajahnya AI aku Betul. taruhin nih giginya tonggos gitu ya. Atau apa ya, Kayak gini aku Bu. kasih ya kayak gitu udah persis dah. Wah, makin kacau kamu. Ngomong, gak apa-apa Bu, saya kalau saya dibully malah saya bikin-bikin Bu. Yang bully takut sama kamu. Jadi mereka berhenti membuli. Itu dia ya. Nah Iya, Bu. kemudian matanya belok kayak gitu. Itu kalau seseorang itu nggak suka maka terjadilah cyberbullying. Oh. Tapi kalau dia ketawa-ketawa nganggap itu lucu atau halo gitu aja gue nggak takut gitu. Iya. Itu bukan cyberbullying. Jadi cyberbullying itu baru ada disebut cyberbullying ketika sudah ada efek negatif. Iya. Bikin dia down, terluka, terlecehkan, nggak bisa makan, mikir terus apa gua kayak gitu ya. Aku cantik kok, tapi kok dibilangnya centil, apa murahan, kayak gitu-gitu. Nah, kata-kata murahan, centil, segala macam itu bisa sesuatu yang melukai seseorang. Ya, Iya kan? ya. Nah ini sudah cyberbullying. Nah ada lagi bentuk-bentuk kemarahan, misalnya kamu kenapa sih kemarin ngasih tahu guru bahwa saya kayak gini-gini. Lu cuman pengen apa sih? Cari perhatian. Iya cari perhatian. Kayak gitu-gitu. Istilahnya validnya adalah bahwa ya itu melukai seseorang, menyakiti Pasti, seseorang. ya. Gitu. Nah, ada yang mau ditambahkan? Ada nih, cyberbullying juga itu dapat berupa kayak flaming. Jadi sebagai tindakan seseorang mengirimkan pesan teks berisi kata-kata frontal. Jadi dikirim tuh SMS Bang, katanya tuh frontal. Enggak diulang-ulang begitu, gitu, Bang. bukan begitu. Sama penuh amarah. Error lagi. Kenapa sih? AI suka Secara error? umum tuh tindakan flaming itu kayak berupa provokasi, penghinaan, pengejekan, hingga menyinggung orang lain. Nah selain flaming juga Bang Awe, Ya. itu ada juga tuh cyber talking. Stalking. Nah, Aduh, error lagi. Error Hari ini error terus ya kayaknya ya. Ada juga Kemampuan membacanya hilang. ada juga cyber Stalking. Ya. Nah, seperti kayak tindakannya itu memata-matai, mengganggu dan pencemaran nama baik terhadap orang yang dilakukan secara intens. Oh Ya, gitu ya. Bang, baru tahu saya. Nah, jadi ternyata stalking juga bisa mengganggu ya, karena kan kita kayak, ini orang kenapa sih ngeliatin kita mulu nih, Betul. memerhatiin kita mulu, tapi lama-lama serem juga kadang-kadang ya. Betul. Sekarang bayangkan kalau stalking itu terjadi pada anak-anak kita. Itu iya. lebih Kan ada mengerikan lagi. pedofil di sekitar anak-anak iya, kita iya. ya. Dan sudah mulai nih, bayangkan ada anak ngedot gitu ya. Terus ada reaksi yang, anak ini hot ya kayak gitu. Ya tidak semestinya Bayangkan. lah, tidak semestinya lah Itu gitu ya. aku udah pernah itu melihat ya anak ngedot gitu. Tetapi komentarnya tuh buruk sekali. Sudah tendensius, ini siapa nih orang yang memberikan komentar. Iya, Tahu itu. kan? Nah bayangkan ini nanti anak besar, dia melihat seperti itu, oh my god. Dan kemungkinan orang ini stalking dia.
Karena ada aja yang komen-komen yang dia berikan begitu. Nah jadi kita nggak bisa main-main, nanti dia dewasa, dia pergi kemana, jangan-jangan ada orang-orang Iya, itu yang ditakutkan ya. Iya, jadi Itu. terjadi cyberbullying, kemudian sebuah komentar seperti itu tuh menghadirkan komentar yang lain, begitu kan? Kayak tadi, oh nih bayi ini lucu ya, hot gitu. Nah sambil ada emoji-emoji yang nggak layak Ya gitu tidak semestinya lah. Tahu kan maksudku Mas? Nah kayak gitu menghadirkan lagi yang lain-lain. Nah menurut aku ini sudah terjadi dan rasanya kita perlu menyampaikan pada orang tua ya. Hati-hati banget anak kita jangan sampai kita beberkan sehingga terjadi tadi cyber stalking. Iya itu dia. Jadi memang yang komen-komen tidak semestinya itu memang ya ngeselin lah gitu kalau bacanya. Tapi ini juga ada nih mungkin ya tidak terlalu gimana tapi ngeselin. Itu komentar obat peninggi badan itu saya kesel itu ya. Saya juga mungkin kesel itu. Masih sopan tapi saya kesel gitu. Kenapa ada yang tersinggung loh. Komen begitu itu maksudnya kok ada tiba-tiba jualan di tempat saya. Kalau di PAW masih masuk mungkin masih kayak masih mau ditambah. Nah saya dikirim ke saya langsung ke DM. Tahu aja dia kalau saya pendek gitu maksudnya. Nah kalau dampak sendiri mungkin Ibu Dina kan udah menghadapi banyak kasus. Sebenarnya dampak-dampak dari cyberbullying tuh seperti apa aja sih? Wow, banyak ya. Sekali lagi aku mau menyampaikan bahwa bullying itu berkelindan ya. Baik bullying di dunia nyata dan maupun digital ya. Ini terjadi pada seseorang ya. Ketika dia berangkat dewasa, dia punya trauma terhadap anak. Oh gitu, jadi malah dia trauma sama anak. Jadi kejadian bullying terjadi pada dia itu waktu dia SD. Kemudian terus sampai SMP karena dia agak feminin gitu. Baik, anaknya baik sekali dan senang bermain dengan perempuan-perempuan. Nah disitulah anak laki-laki itu banyak sekali membuli dia, dipelorotin celananya dan sebagainya. Dan cyberbullyingnya juga tinggi sekali. Sampai akhirnya dia gak mau sekolah lagi ya. Dan betul-betul dia hanya mau homeschooling. Itu pun wah banyak dramanya ya, sampai ibunya juga pernah mau cekek segala macam ya. Karena bapaknya kan sering kali ini contohnya. Jadi sebel sama orang tuanya gitu, membenci sama orang tuanya. Karena ayahnya juga kamu ya jadi laki-laki, ayo bantu papa bersihin mobil ya. Maunya dia melakukan hal-hal yang lebih kayak mamanya dan nah ketika si bapak melukai hatinya, mamanya yang menjadi korban. Mama katanya cinta sama aku. Tapi gak belain ketika ini terjadi. Nah akhirnya benar-benar anak ini di rumah tidak diterima dengan baik ya. Kecuali mamanya sebetulnya. Tapi justru mamanya pernah dicekek. Kemudian di sekolah dia gak mau sekolah ya. Dan sampai sekarang dia sudah dewasa ya. Dan masih kayak dengan anak-anak dia gak mau bergaul. Ini kan trauma yang luar biasa ya. Dampaknya sampai dia dewasa berarti. Betul, dan itu trauma yang menurut aku gak main-main ya. Dia benar-benar memisahkan diri dari yang namanya anak-anak. Padahal dipikir dia sudah usianya di atas 20 tahun. Sudah dewasa lah. Sudah dewasa, udah sekolahnya nggak terus gitu ya. Bukan masalah orang tua gak bisa, orang tua mampu. Tetapi gak mau sekolah. Kemudian kalau pergi kemana-mana harus ada orang tuanya. Jadi membekas sekali ternyata Sangat membekas. Ini salah satu kasus yang cukup ekstrim ya. Banyak lagi yang lain. Nah, kalau kita ngomongin etika digital ya, digital ethics. Itu yang seperti apa sih yang dilanggar oleh pelaku? Takutnya tanpa sadar kita juga melakukan misalnya gitu. Iya, sebenarnya ada dua hal ya. Yang dilanggar itu adalah respect kepada orang lain. Ya kan? Dalam hubungan manusia, supaya kita jalan dengan baik hubungan kita harus ada trust and respect. Aku menghargai Mas Awe. Aku percaya pada Mas Awe. Maka ketika itu dijaga dengan pergaulan yang baik, komunikasi yang baik, maka hubungan itu berlangsung. Nah, dalam cyberbullying atau bullying ya itu kan tidak ada respect ya, tidak ada apresiasi apalagi ya.
empati nggak ada ya. Yang ada adalah ngeritik ya, melecehkan, mengerdilkan dan sebagainya. Nah, ini yang membuat betul-betul hubungan itu nggak ada, tidak terjalin dengan baik. Nah, jadi etika yang tidak berjalan di sini adalah nilai-nilai di dalam sebuah hubungan yang harusnya dijaga dengan baik agar kita bisa berkolaborasi, agar kita bisa saling berkomunikasi, menjaga hubungan baik. Dan itu tidak terjadi karena cyberbullying atau bullying itu. Itu sih, jadi nggak ada trust lagi ya. Kalau dia udah nggak deh, aku mendingan lewat sini aja gitu kan. So ya menurut aku pelecehan itu isinya cuman ego aja. Di trust dan respect lah ya. Trust and itu respect yang paling pertama ya. Betul, itu yang dilanggar banget sih. Kalaupun mungkin ada bercanda ya, kalau memang sudah sedekat itu ya mungkin masih aman gitu ya. Kita kan udah tahu dia orangnya seperti ini, saya main udah tahu orangnya seperti ini. Kalau tiba-tiba di kolom komen ya tidak tahu apa, tiba-tiba ngatain, sebel juga bacanya. Ada apa sih nih? Ayo ada mau ditambahin? Ada nih bicara soal pelanggaran etika, cyberbullying, melanggar etika dan nilai-nilai Pancasila gitu Bang Awe. Jadi yang terkandung di dalamnya tuh nilai budi pekerti luhur, nilai yang sesuai dengan jati diri bangsa seperti cinta kasih, kesetaraan, toleransi, nilai harmoni, mengutamakan kepentingan bangsa, saling menghargai serta gotong royong. Makanya itu kita tidak boleh lah saling membuli. Gitu. Lengkap banget ya, pinter banget sih nih. Baca. Emang lagi pintar ini. Dia baca soalnya. Ibu mau baca juga gak deh? Tapi yang dia bilang tuh ada bagusnya. Aku mau komentarin dikit ya. Ini kan kita mau Siap, Ibu. apalagi kita mau pemilu ya. Nah, jangan sampai ada cyberbullying terjadi di antara kita nih ya. Betul. Misalnya agama gue tuh lebih baik dari agama. Ya itu paling nyebelin tuh ya. Atau aku dari Jawa. Dari ras. Jawa tuh gini. Lo dari sana gitu. Nah kayak gitu-gitu nggak oke banget sih. So jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita lebih baik. Ketika kita bicara bahwa kita lebih baik, sebenarnya kita lebih buruk. Saya lumayan sering Bu, karena saya tinggal di Bekasi ya. Saya sering dibilang bau gosong. Katanya orang Bekasi bau gosong. Apa tuh? Gak tahu Bu, kata saya bilang orang Bekasi kan bau gosong, kata soal panas, kata gitu. Tapi saya nggak apa-apa. Emang Jakarta enggak? Wah, dia belum pernah ke Jakarta kali. Parah tuh dia ya, berarti dia yang ngampung tuh. Nah, tadi kita nih ngomongin udah mau pemilu ya. Nah, itu kan kadang-kadang ada kritik gitu. Misalnya mengkritik ya mungkin ada capres atau apa, atau mungkin ya mengkritik karena kan dinamika politik luar biasa ya. Nah, sebenarnya ngebedainnya gimana tuh? Kayak menurut Ibu Dina tuh ngebedainnya gimana antara kritik, bercanda, dan cyberbullying? Iya, semuanya ketika dalam tataran ada respect. Ya, aku bisa saja menyampaikan pada seseorang, dia baiknya di sini, tapi ada yang perlu ditingkatkan di sini. Itu jadi kritik. Itu kritik kan? Betul. Tapi membangun. Kritik itu harus konstruktif karena kritik itu adalah sesuatu yang ingin meningkatkan seseorang supaya dia lebih baik, gitu kan? Tapi kalau sudah melecehkan tuh beda lagi karena di sana adalah untuk membunuh karakter seseorang, gitu kan? Nah itu sudah bisa kalau itu adanya di dunia digital dan melukai seseorang, nah itu sudah cyberbullying. Iya, jadi kuncinya emang respect itu ya, menghormati ya. Benar, dan itu buatlah dia supaya hatinya meninggi gitu loh. Apa sih tetap terjaga ya bahwa aku dikritik dan aku berterima kasih. Aku ingin jadi lebih baik karena kamu cara ngeritiknya oke. Gitu. Berarti mungkin bagaimana Pak kalau kita dibikin begini biar bagus kotanya. Nah itu ya kan kalau mungkin kalau soal bullying monyet. Nah itu udah depannya udah Gak itu. Gak boleh kayak gitu Bapak we. Itu sudah bullying. Mau belakangnya apa itu udah. Males ya. Mau belakangnya kritik bagus kan. Mau memuji tetap juga dalam. Monyet. Bener. Boleh kecuali kalau ngomongnya emang monyet beneran. Monyet. Itu boleh ya. Ada tambahan gak? Ada nih menurut artikel di detik.com yang terbit November 2022.
udah tahun lalu ya. Adalah perbedaan tuh tentang Ya masa bercanda. tahun depan belum keluar dong. Ada nih perbedaan tentang perbedaannya bercanda sama bullying, Bang Awe. Ya. Jadi ini sesuatu yang dianggap bercanda itu jika satu semua orang menikmati dan bersenang-senang. Yang kedua, tidak ada yang tersakiti. Yang ketiga, semua dapat berpartisipasi dengan setara. Jadi kayak tidak ada pihak yang lebih tinggi atau yang lebih tersudut begitu. Oke. Tersundut apa? Tersudut Bu. Oh, tersudut. Maksudnya kayak Oke. main bola tendangan, tendangan sudut, bukan Namanya sudut. mau ngerokok. Nah kalau yang disebut bullying? Nah, kalau yang bullying itu menunjukkan sikap agresif kepada seseorang secara berulang-ulang. Ya. Seseorang menyakiti orang lain dengan sengaja dan bertujuan mengontrol pihak yang disakiti. Ada juga pelaku perundungan akan menyalahkan korbannya. Yang keempat itu korban ingin perundungan dihentikan, tapi perundung tidak mau menghentikannya. Ya. Jadi Bisa. kayak yang dibully ini sudah bilang, sudah jangan nih, ampun. Tapi yang bully nggak ada ampun untukmu, kayak gitu tuh. Ini sebenarnya Mas, aku mau kasih komentar ya. Ini untuk pelaku cyberbullying ya, sebetulnya integritas dia jadi buruk loh. Iya, iya. Ya kan, jadi sebenarnya bahayanya bukan hanya kepada korban, tapi terhadap pelaku karena dia memiliki jejak digital yang buruk. Bayangkan sekarang orang kalau mau kerja ya akan dilihat tuh jejak digital Ya, kita betul. seperti apa kan. Jadi background reference perlu kita jaga nih, jangan sampai apa yang termaktub, bener gak sih bahasanya, termaktub ya di dunia digital, di akun-akun kita itu buruk gitu. Iya. Nanti mau dapat scholarship beasiswa Susah. nggak bisa, Iya. mau kerja susah. Jadi sebenarnya kita perlu ngingetin juga nggak hanya untuk korban jaga diri ya, tapi juga pelaku yuk jagain masa Iya. depan kamu gitu kan. Udah kejadian juga soalnya. Ada beberapa yang ternyata ini dulunya pernah ngomong ini, akhirnya di pekerjaannya diberhentikan. Terus sempat ada juga gitu. Cuma masalahnya sekarang itu banyak yang punya second account, Bu. Jadi dia bikin akun gak ada fotonya, namanya ngasal, cuman buat ngata-ngatain orang gitu. Sakit ini ya, hobi. Betul. Sakit itu bener. Nah, Itu kacau tuh. kalau misalnya kita dibully ya, cara mengatasi perasaan marah gitu atau emosi kan, ya sebenarnya mungkin marah tuh hal yang manusiawi ya, tapi mungkin apakah sebaiknya kita jangan marah atau gimana tuh kalau kita tuh dibully gitu, sebaiknya Oke. seperti apa? Lepaskan dia dari dunia kita. Jadi block and report. Nah, itu gitu. paling aman tuh ya. Blok dia dari akun kita, nggak layak dia berada di dunia kita di situ ya. Dan report kepada digital platform kita bahwa dia melakukan sesuatu yang membuat saya tidak Saya suka, nyaman. ya tidak nyaman, betul. Dan itu biasanya di ini kok betul-betul di take down. Iya. Gitu. Jadi itu nomor satu itu. Kedua, kalau sampai itu mempengaruhi kita, misalnya mulai nggak bisa tidur nih, terganggu kita, cepat cari bantuan. Ya, karena cyberbullying tuh peranan untuk merusak kesehatan mental kita tuh besar banget. So carilah counselor. Nah, Ya. sekarang banyak kok yang online dan banyak juga yang gratis begitu ya. So salah satunya kami juga punya. Yayasan Sejiwa. Ya. Jadi hotline, helpline namanya, helpline bersamamu. Nah, kami punya 39 psikolog bersama kami dan kita siap membantu secara online dan for free, gratis. Ya karena kadang-kadang yang membuat itu semua jadi parah, yang menjadi lebih parah adalah karena kita menyimpan sendiri ya Bu ya. Itu. Biasanya kalau udah cerita, udah ada dilampiaskan itu jadi lebih baik lah. Karena saya juga pernah ngalamin tuh, yang saya lakukan adalah kembali ke dunia nyata, ketemu teman-teman yang memang sedekat. Betul. Jadi bahwa ternyata enggak kenapa-napa. Saya ini orang-orang ini menerima saya. Yes. Gitu. Bagaimana Ai? Wah betul tuh, saya kayaknya butuh bantuan dari Sejiwa kayaknya nih Bang Awe. Sejiwa apa damkar? Apa bantuan damkar kali enggak? Enggak, karena saya ini korban bullying. Wah kacau sekali saya dibully. Tadi kamu di awal bilang kamu yang bully. Enggak, ada juga satu sisi saya tuh yang Dibully. Bang Awe. Ya.
saya dihina-hina lah di Apa hinaannya? komentarnya ditulis AI hina gitu hinanya. Terus kata-kata kasar semua di komentar saya. Kata-kata kasar? Iya. Contohnya? Amplas, aspal gitu-gitu. Maksud saya kayak sakit hati saya begitu kayak. Itu bukan kata-kata kasar, benda-benda kasar ya. Iya, Aduh. betul. Maksudnya kayak kasar gitu semua tuh. Makanya saya sedih saya, tapi saya tidak boleh marah saja, tidak boleh sedih karena kan saya AI, saya tidak punya emosi saya ini Bang Awe. Tapi ini kelihatan emosi. Oh iya, AI perlu counseling juga ya. makanya saya butuh nih. Ya AI-nya Bu agak beginilah. AI kacau ini. Untung saya AI, jadi saya tidak punya emosi saya. Nah selain ngeblokir ya akun si bullying itu, ini saya pernah dengar juga yang namanya detox media sosial, sosmed, ya detox sosmed. Nah, apa itu benar bisa membantu gitu? Kayak kita jauhkan dulu dari sosmed gitu. Iya, itu bagus, tapi tidak berdiri sendiri. Oke. Jadi dia harus melakukan sesuatu lagi, misal kegiatan yang bikin dia aktif ya, yang menyenangkan buat dia. Oke, tadi saya ketemu teman-teman saya. Betul, itu play, ya kan? Iya betul. Nah, kemudian connect. Ini Bu yang diangkut. Bukan, itu kernet Pak Awe. Itu kernet. Maksudnya tiba-tiba Itu kornet itu kornet. Oh, Pak. Maksudnya Kalian itu yang berdua. di ini mie instan. Apa lagi tuh? Kornet. Connect. Wah, ini tambah kacau ini ya. Connect. Oke. Berinteraksi dengan Berinteraksi, orang. ya. Jadi ketika tadi ketemu teman ngopi-ngopi ngobrol, wah Iya. aku diterima. Itu kita sambil main sama dia, mungkin sambil ngapain lah, main apa kayak gitu, Betul. ngobrol. Jadi udah ada play, ada connect. Kemudian explore. Cobalah kita explore hal-hal yang menyenangkan kita. Apa sih hobi kita? Apakah jalan kaki, apakah berenang, apakah meditasi, yoga. Intinya adalah aku punya sesuatu yang aku bisa lakukan dan membuat aku senang gitu. Betul. So explore the world. Iya, Kita eksplorasi dunia ini Iya, betul. yang membuat kita mau diapain sama siapapun gak ada masalah, karena basically aku baik-baik aja. Jadi aku akan bisa kembali selalu kepada hobiku, kepada teman-temanku, kepada hal-hal yang menyenangkan diriku. So kalau ada masalah, it's not my problem, it is his problem. Iya, betul Gitu. sekali. Betul Bukan sekali. masalahku, ini udah emang elonya yang gitu. So gue sih asik-asik aja. Nah insya Allah dengan kita belajar kayak gitu ya, ada support system, yaitu tadi counselor tadi, punya teman-teman yang bisa berasik-asik bermain dan eksplorasi dunia, connect. Nah tapi juga basically ingatkan diri kita, kalau ada orang yang kayak gitu, itu bukan masalahku, itu masalah dia. Iya, betul Betul. sekali. Jadi sering kita lupa karena asik ya sosmed ya, berasa bahwa dunia itu hanya sosmed aja gitu. Padahal ya dunia nyata inilah hidup kita gitu. Dan Exactly. banyak teman-teman kita yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, itu malah kita lupain, kita malah dengerin omongan orang-orang yang mungkin nggak tahu siapa ini juga gitu ya. Tapi tadi betul detox dulu, mang apa ya, kita bikin komitmen dengan diri kita. Ya. Biasanya misalnya 8 jam sehari ya. Oke, aku mau berupaya aku hanya kerja di media sosial. Selebihnya aku mau PCE dari Play, Connect, Explore. Wah, tadi. PCE, Play, Connect, Explore. Ah, Betul. itu jalan-jalan traveling. Exactly, that's it. Nah itu, ya kan? Healing. Healing. Nah itu udah obat banget. Ya. Dan itu yang penting ada support system itu. Yes. Dan tahu bahwa aku bisa asik-asik aja dalam hidup. Iya. Kita akan baik-baik aja. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang sekolah nih, pendidikan formal, itu bagaimana perannya mengatasi si masalah cyberbullying ini nih? Apa ya? Mau mengajarkan etika bersosmed, bermedia digital itu seperti apa peran sekolah? Ya aku harus akui ada sekolah-sekolah yang memang sengaja ya memberikan literasi digital. Oh, udah ada banyak sekolah yang Ada, seperti itu. Oke. iya. Masuk. Jadi ada sekolah-sekolah yang betul-betul bahkan juga bekerja sama dengan Makin Cakap Digital gitu kan. Oke, Betul. Jadi mengizinkan anak-anaknya tahu, belajar mengenai apa itu digital culture, digital ethics, ya digital aman digital, etika digital dan sebagainya. So basically
sekolah-sekolah kayak gini sudah punya kesadaran bahwa anak-anak ini harus dibantu ya supaya dia aman digital. Betul. Bahwa dia mampu untuk bisa berbudaya digital, beretika dan sebagainya. So yang kayak gini ada, tapi mari kita ingat sekolah di Indonesia tuh ada hampir 1,5 juta Banyak sekali. jumlahnya. Nah, aku bisa punya ini sudah ada begitu ya, dan aku lega gitu. Tapi yang nggak ada tuh jauh Yang lebih lain lebih banyak, banyak, iya. ya kan? Dan kita bicara Indonesia yang spread out ya. Iya. Indonesia tuh berserakan, maksudnya pulaunya aja 17.000 Betul. gitu ya. Bukan hanya Pulau Jawa nih, Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa gitu, tapi sampai ke Betul. pelosok juga banyak. Exactly. Nah itu jadi gimana caranya supaya kita bisa membuat adik-adik di sana itu aman lewat sekolah. Dan itu sekolah sebenarnya yang paling strategis ya, Ya. untuk membangun aman digital tadi. Ya, Anak-anak ya, ya. menjadi safe dan sebagainya. So peranan makin cakap digital penting. Ya. Nah oleh sebab itu aku pengennya sih makin cakap digital makin ke dalam. Kabupaten, desa, apa sampai ke mana-mana Iya. ya, dan memiliki juga akar-akar di sana. Iya. Apa yang bisa meneruskan pesan-pesan cabe itu, tau nggak Iya. cabe Mas? Cabai apa tuh? Cabe Cabai rawit, itu apa namanya? Jadi itu singkatan ya. Oh singkat. Oke. C-nya Bu apa Bu? Oke. Cakap digital. Cakap digital. Ya. Kemudian A-nya? aman digital. Aman Iya. digital. B-nya budaya digital. E-nya etika digital. Ah. Cabe. Nah ini gimana caranya cabe ini untuk bisa disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Betul. Dan benar-benar kalau ada cyberbullying anak-anak mesti gimana. Kalau ada orang-orang yang ingin men-stalking ya, membuntuti anak. Juga anak-anak mesti sadar ada yang kayak gitu. Jadi jangan mudah menerima teman untuk orang-orang yang misalnya gak kita kenal gitu. Iya. Bisa jadi dia ada maunya gitu kan pada kita. So banyak hal yang bisa diajarkan lewat sekolah. Portal siap nih, tur ya Bang ya. Tur Bang Awe kan, Ke kita ke pelosok-pelosok kabupaten ya? kabupaten, kita ke Ah. kota-kota, nanti kita ke Palu juga. Iya. Kita touring, nanti memberitahu anak-anak. ke Sungai Musi kita naik Iya. Ke kapal ya. Sungai Bengawan Solo. Nah, Tuh, kamu juga. gimana nih saya bawa TV segede gini laptop saya nih. Ya. Mesti gede dulu dia. Gak kelihatan kan bahaya di jalan. Tapi ini Bang Ya. Awe Ini nih, bullying saya nih jangan-jangan. ada info juga nih Bang Ya. Awe. Ada info Mas ya. Menurut data hasil asesmen nasional tahun 2021, sebanyak 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundingan. Perundungan, aduh. Ini kenapa error membaca ya? Kok perundingan? Perundungan. Meeting kita. Perundungan. Ada lagi didiskusikan apa? AI-nya mengalami kacau. berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan. Nah, maka dari itu Bang Awe, setiap orang perlu mengetahui ciri-ciri perundungan. Ya. Jadi sekolah, karena sekolah tempat belajar, tapi juga karena kita bertemu teman pasti ada bercandanya. Nah, Betul. kadang-kadang sekali bercanda oke, lucu, semua senang, tapi kalau diulang-ulang kadang-kadang ada yang sakit hati, ada yang gak suka. Jadi Iya. itu yang mesti diingetin, karena sering kali juga kayaknya orang tua juga banyak yang nggak tahu apakah anaknya dirundung atau justru anaknya perundung nih gitu, yang ngebulinya gitu kan, itu yang banyak nggak tahu. Nah, kalau peran orang tua nih terhadap bullying dan terutama si cyberbullying ini itu Oke. seperti apa, Bu Dina? Sebenarnya ada satu hal yang bisa dilakukan orang tua untuk bisa menjadi teman anaknya di medsos. Biar Nah. kenal sama anaknya di medsos. Di siapa aja yang jadi Follow-followan gitu temannya maksudnya itu ya? anaknya, Iya. betul itu followernya siapa aja. Dan ini butuh banyak anak nggak nyaman dengan itu ya. Iya, Tapi iya. ini Betul. PDKT nih dari orang tua kepada anak sehingga anak sadar bahwa oke, di sini emang aku harus ada orang tua. Ini butuh perundingan. Nah ini benar nih. Nah, ini baru nih. perundingan. Memang AI-nya ini visioner Bang Awe. Jadi akan ada kata perundingan. Makanya dia sudah visioner. Kacau AI nih. Teknologinya Aduh benar. Jadi itu menurut aku paling aman sih
Dan kalau itu tidak mungkin, aku pikir sekali-kali perlu sih orang tua melihat apa aja yang dilakukan anak. Ya. Iya. Betul. So pokoknya benar-benar pendekatan dari orang tua diperlukan, ya, sehingga anak tidak terbebaskan 100% di dunia digital, ya, tapi tetap ada supervisi, Ya. ya. Dan ini kalau orang tuanya cakap digital, ini untuk meyakinkan kepada anak akan gampang. Iya. Karena orang tua bisa menceritakan bahayanya apa nih kalau Kamu begini di dunia begini begini. digital, Ya. betul. Nah ini aku ada di sini untuk kamu tetap bebas, tapi juga kamu terjaga. Iya, diawasi juga ya. Mm-mm. Karena kalau kadang-kadang itu memang tidak dekat kan. Jadi ada ketidakdekatan gitu antara orang tua dan anaknya. Sehingga kadang-kadang orang tua nggak tahu sebenarnya anaknya seperti apa gitu. Jangankan di dunia nyata gitu, tapi di sosmed juga kadang-kadang nggak tahu gitu. Kalau ternyata anak saya di sosmed begini gitu kan. Betul. Ya. Gimana? Emang sepupu saya suka gitu bang. Suka apa? Jadi nih sepupu saya ada anaknya nih. Nah dia sampai nggak ngenalin anaknya, pulang sekolah dia bilang anak siapa ya? Bukan gitu. Aneh banget ya dia. Itu mah Dia nggak kenal baik-baik anaknya bang. lupa itu kali ya Bang. Nah kalau soal hukum, ada nggak hukum yang mengatur mengenai cyberbullying di Indonesia? Saya pikir di Undang-Undang ITE ada beberapa ayat ya. Oke. Misalnya ada pasal 11 kalau nggak salah ya. Di tahun 2008 itu tentang pencemaran nama baik dan Oke. penghinaan. Oke. Dan itu ada sanksinya nih, kalau nggak salah denda paling banyak 750.000 atau kita dibui Oke. sama 4 tahun maksimum. Nah, menurut aku ada lagi undang-undang nomor 27, nomor 45 dan Ya. sebagainya bisa dia. Tapi itu undang-undang ITE banyak mencakup aturan-aturan terkait cyberbullying. Nah, ini menurut aku nih harus menjadi bagian yang diliterasi kepada anak-anak kita. Bahwa mereka tahu bahwa ada hukumnya. Tuh. Dan semua ada sanksinya gitu loh. Ya. Jadi jangan sembarangan dan mengingatkan sekali lagi bahwa semua ini ngajarin kita, hukum ini ngajarin kita untuk trust and respect tadi. Ya, Kembali betul, pada trust and betul. respect tadi. Dan gimana untuk kita mengolah emosi kita, mengolah ego kita, sehingga tetap orang lain ini adalah sosok-sosok yang kayak kita juga. Pengen direspek gitu ya, pengen diapresiasi. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, jangan ngomong deh, gitu kan? Daripada ngomong terus nyinyir gitu. Mendingan jangan ngomong deh. Iya. Tapi menurut saya memang paling ini adalah si etika digital itu ya, karena kadang-kadang kayak pasar tentang UITE itu juga kadang jadi dimanfaatkan juga untuk yang sebenarnya tidak buat itu maksudnya, tapi menjatuhkan kritik atau apa. Wah ini bilangnya bullying, padahal intinya sebenarnya kritik gitu. Jadi memang bagaimana kita beretika sih ya sebenarnya. Betul, dan cara ya. Iya, caranya itu tadi. Nggak hanya kita bicara what to say, tapi how to say. Ya, gitu kan? Ya. Apa yang mau kita omongin itu harus dibungkus dengan cara yang enak gitu loh diterima orang. Kayak tadi aku pengen ngasih tahu dia bahwa kalau dia jadi gubernur gitu ada bagian-bagian yang udah bagus ya, tapi ada bagian yang aku kurang suka nih. Ini kok di bagian sana jalanan belum baik gitu. Iya. Nah gimana caranya Pak, lu gimana sih kerja jadi gubernur kan, lu bisa nih ngerjain ini semua beres, ini gak enak kan kayak gitu. Tapi aku mengatakan Pak, Bapak banyak mengerjakan hal-hal baik. Aku apresiasi nih Bapak udah melakukan A, B, C, D. Terima kasih ya Pak. Pak boleh gak sih Pak di bagian sana kayak gini diperbaiki juga. Gitu caranya. Nah kalau konstruktif kayak gitu siapapun yang menerima kan akan bisa baik-baik aja. Di situ peranan guru, peranan orang tua terutama selalu mengingatkan anak how to say it properly. Gimana untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, etika betul. tadi. Iya, itu yang kita agak kekurangan itu ya. Makanya jadi itu ya apa namanya netizen yang kurang beretika. Aduh sedih banget ya. Bahaya. Nah kalau misalkan kita jadi korban cyberbullying, nah itu kita bisa melapor atau enggak? Nah kalau
ataupun kalau melihat teman atau ada ya siapa yang jadi korban gitu, kira-kira kita bisa lapor kemana itu? Oke, pertama adalah kita cari support system terdekat dia Oke. siapa. Oh. Apakah guru, BK, apakah kepala sekolah, di siapa sekolah yang ya, dekat sama ya. dia. Tapi terutama orang tua. Hmm, Nah, jangan sampai orang tua harus ngamuk-ngamuk gitu. ya. Karena yang paling dibutuhkan oleh anak itu ada dirangkul dulu gitu kan. Rangkul dulu bahwa oke, kamu baik-baik aja. It's not about you, it is about that person. Jadi ini bukan karena kamu baik-baik. Nih, kamu gak layak dibully dan dia membuli kamu berarti dia bukan orang baik-baik. Oke. So itu dibesarkan dulu hatinya, lalu banyak diajak ngobrol, diajak PCE tadi. Iya. Play, Connect, Explore. Kemudian detox juga ya. Dan kalau bisa cari counselor juga. Nah itu lengkap jadinya. So banyak sih kita membantu, ada orang tuanya juga kita bantu. Karena biasanya ketika ada korban cyberbullying atau bullying ya, itu orang tuanya ikut depresi. Kok anak gue digituin gitu ya. Kok bisa, pada dia baik-baik aja, dia gak layak mendapatkan kayak gini. Efeknya didik dia sekeluarga ya. sekeluarga, dan biasanya mamanya yang kena gitu. Nah ini yang menarik tadi dari jawaban Bu Dina tuh adalah justru memang jangan langsung ke hukum sebenarnya ya. Masalah cyberbullying pun, bullying dan cyberbullying ya memang dari yang kekeluargaan dulu, dari keluarga dulu, dari sekolah dulu. Jadi jangan apa-apa juga, karena takutnya malah jadi tambah parah ya. Maksudnya begitu udah naik ke hukum apa jadi semuanya berantem apa, Betul. akhirnya jadi malah tidak membaik gitu ya. Betul. Gitu Dan yang lagi kalau kita pikir ya, korban bullying itu kan banyak banget ya. Iya. Sekarang kalau itu mau diproses, Sampai kapan selesainya ya? dan siapa yang memproses kasus-kasus sebanyak itu? Betul. Gitu. Udah pusing lah pemerintah Iya, udah iya. ngurusin yang biar yang serius-serius gitu lah ya. Nah kalau yang kayak cyberbullying itu bukan aku bilang gak serius. Tapi itu ranah kesehatan mental kan ya. Itu sebenarnya bisa dengan support system yang lebih ke arah kesehatan mental. Iya. Dan juga gimana untuk block report. Yes. Kemudian bangkitkan dia untuk hidup kembali. Ya. Itu yang lebih penting sih. Tapi kalau misalnya pakai ranah hukum, kan harus lewat polisi. Polisi nanyain, wah dia mengingat lagi peristiwa itu. Malah jadi traumanya Tambah. Muncul lagi. Gitu kan, traumanya. nanti udah polisi ini nanya, ada lagi yang nanya lagi apa lagi. Minta Harus kesaksian, dibuktikan. Aduh bukannya tambah beres, tambah kacau. Iya, Gitu betul kan. sekali. So menurut aku lebih baik kita cari support system dan PCE tadi sih. Iya betul. Dan kalau keluarganya orang tua dan anak dekat, mungkin anaknya juga ya tidak akan jadi pembuli. Dan mungkin kalau dekat dengan keluarga, anak yang dibully juga kayak lebih kuat lah istilahnya gitu kayak. Mau kenapa? Biarin aja, biasa aja. Aku dulu korban loh Mas. Oh iya, saya juga Bu pernah. Saya juga korban Bu. Kamu jadi ikut-ikut, kamu ikut-ikut terus. Kok AI dibully sih, kok bisa? Siapa yang berani bully AI? Wah semuanya waktu saya SD Bu. AI sekolah. Nah, Bu Dina, ini kita kan udah ngobrol panjang nih. Sebelum kita sudahi nih, Bu Dina suka bakso nggak? Oh suka. Nah, di sini ada tukang bakso yang enak, bukan tukang bakso yang enak maksudnya. Ada tukang bakso yang baksonya enak. Ya, saya panggil Mamat. Hei, Sini Mat. halo Bang. Mat. Sini. Ya, ini. Bu. Bu Dina nih mau makan bakso nih ya. Makan bakso Bu. Kok Iya nggak- mau. mau dibeli, kok gak semangat? Kok galau sih? Bakso kan enak, bakso lo. Yang itu apa? Isinya apa tuh? Bakso apa yang enak tuh yang isinya? Cherry. Bu, kok cherry? Apa? Bakso yang gede. Sorry, lagi gak fokus nih Bang. Kok telur, satu lagi kan ada bakso telur, satu lagi bakso apa ya? Yang enak banget bakso lu tuh. Bakwan. Apa sih? Kenapa sih? Enggak lo kenapa sih? Enggak fokus banget? Gue lagi sedih banget nih Bang. Sedih banget dah. Enggak, antara sedih sama mabok agak beda dikit. Sedih Bang. Beneran sedih Bang. Kenapa sedih? Kenapa? Ada yang bully gue Bang. Dibully Iya. di sosmed. Iya di sosmed. Siapa? Temen kita sendiri nih. Anak sini nih. Si ini Rudi. Itu dia tuh. Rudi. Iya Males dah. Bang Ale. Males. Iya Bang Ini Ale. kenapa si Mamat nih jadi gondrong begini? Bukan. Oh, bukan ya? Emang udah dari lahir dia gondrong. Ini kenapa dia jadi
Diem-diem begini. Enggak tahu padahal. Enggak, katanya kamu bully. Saya bully apaan dah? Nih ada buktinya nih. Ya, yang di kolom komentar. Iya, Ya itu Ada jejak digitalnya tuh. Saya mah cuma chat biasa gitu, komen biasa Bang Awe. Komen apa? Saya bilang, jangan mau beli baksonya ini ada gundunya. Sayurnya pakai rumput futsal. Yang masak Van Basten. Jangan mau. Itu namanya bully, kamu ngebully dagangannya dia. Orang jadi nggak beli. Iya. Dia juga jadi nggak pede jadinya. Ya kan maksudnya bercanda, semuanya pada senang kan? Tuh, Iya, kalau senang. semuanya seneng nggak apa-apa, tapi kalau dianya nggak seneng ya jangan dong. Dianya nggak seneng itu lihat tuh. Ya Oh, enggak, ampun. enggak kasihan apa lihat orang muka serem tapi sedih. Malah dia lebih tua dari saya, tapi masa ngambek. Ya makanya. Ya kurang kuat mental. Ya, aku. gimana nih Bu, masa dia Gimana ngebully? Nggak boleh ya Bu ya? Iya nih parah nih AI. bukan. Beda. mirip, emang mirip doang. Mirip doang, Bu. Udah. Kan cuma bercanda Bu, maksudnya tadi Iya. itu. Tapi kalau dia bercanda tersinggung, nah itu deh, itu sudah bullying kan. jadi itu udah cyberbullying tuh, bilang bahwa bakso kamu ada gundunya. fitnah juga Terus itu. pakai itu fitnah itu. Bikin Oh. orang takut kan mau beli ini, wah makan pakai gundu. Kan bercanda Bu, kuahnya pakai soda api dia Bu. Yaudah, sekarang gini, bercanda doang kan? Ya, Tapi kan karena Mamat nih jadi sedih. Minta Ya. maaf. Minta maaf. minta maaf. Maaf kelingking, janji nggak bakal Bener ya? ulangi. Iya. Gini dong. Nah, Stempel. Oke. Nah, yaudah. Oke, Ya, siap. tapi udah siap. maaf, minta maaf ya, udah ikhlas Udah, maaf ya. udah Mamat, maafin, ikhlas gak? Iya, maafin dah. Maafin ya. Mm-mm. Tapi Iya. tetap ada hukumannya. Hukumannya apa Bang? Oh, iya. Hukumannya selama sebulan ke depan lo yang dagangin baksonya Mamat ya. Jangan gitu. Iya benar. Bagus. Iya, setuju. Tapi kan yang ngombe ya, gantiin. Iya. Ya, gak bisa, lu Bisa. dua-duanya lo ya. Pokoknya itu, deal ya. Yaudah, Itu Bang. kita sudahi dulu ya. Sampai ketemu lagi di portal podcast obrolan literasi digital. Biar kita semua makin cakap digital. Dadah. Terima kasih Mbak Dina.